Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 11 kelas 5A Prodi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Surakarta. Dalam video ini, kami akan menjelaskan sedikit tentang apa sih dagu sibu itu. Dagu sibu merupakan kependekan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Yang pertama ada dapatkan, yang artinya dapatkan obat di tempat yang resmi. Contohnya antara lain ada apotek, toko obat berizin, klinik, rumah sakit, dan juga puskesmas. Saat mendapatkan obat, perhatikan informasi pada brosur atau kemasan obat. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan saat mendapatkan obat antara lain ada nama obat dan zat aktifnya, khasiat atau kegunaan obat, logo obat, efek samping, nomor izin edar atau nomor registrasi, dan tentunya tanggal kadaluarsa. Berikut merupakan contoh-contoh logo obat berdasarkan golongannya. Yang pertama ada obat bebas dengan logo lingkaran hijau dengan garis tepi hitam. Obat bebas sendiri dapat dibeli bebas tanpa resep dokter yang bisa dijumpai di apotek dan toko obat berizin. Yang kedua ada obat bebas terbatas dengan logo lingkaran biru dengan garis tepi hitam. Obat bebas terbatas dapat dibeli bebas tanpa resep dokter, namun penggunaannya juga harus diperhatikan. Obat bebas terbatas dapat dibeli di apotek dan toko obat berizin. Yang ketiga ada obat keras dengan logo lingkaran merah, garis tepi hitam, dan ada tulisan K di tengahnya. Golongan obat keras harus dibeli dengan resep dokter ya. Dan yang terakhir ada obat narkotika dengan logo lingkaran putih, garis tepi merah, dan ada tanda seperti tanda plus di tengahnya. Golongan obat narkotika harus dibeli dengan resep dokter karena peredarannya harus dilaporkan. Yang kedua adalah gunakan, artinya gunakan obat sesuai dengan aturan. Sebelum menggunakan obat, ada hal yang harus diperhatikan, antara lain ada dosis, aturan pakai, lama penggunaan, dan juga keadaan obat. Yang pertama ada dosis, di mana dosis sendiri merupakan takaran yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Yang kedua ada aturan pakai, yang artinya penggunaan obat harus digunakan dan dilaksanakan sesuai dengan anjuran yang telah diberikan. Tujuannya untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Yang ketiga ada lama penggunaan obat atau frekuensi minum obat, yang artinya kandungan obat dalam tubuh memiliki jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir, hal yang harus diperhatikan sebelum menggunakan obat yaitu pastikan obat tidak dalam keadaan rusak ataupun hancur. Yang ketiga ada simpan, yang berarti simpan obat dengan benar. Perhatikan aturan penyimpanan obat yang tertera pada kemasan obat. Contohnya, ada simpan pada suhu kamar, simpan obat dalam wadah aslinya, jangan buang atau lepas etiket pada obat. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan saat meminum obat. Letakkan obat jauh dari jangkauan anak-anak dan hindari paparan matahari secara langsung. Yang terakhir ada buang, artinya buang obat dengan benar. Caranya yang pertama, hilangkan semua label atau etiket yang tertera pada wadah obat. Karena mungkin saja pada label atau etiket terdapat informasi pribadi yang dimiliki oleh pasien. Kemudian apabila obat dalam bentuk tablet atau kapsul, harus dihancurkan terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam plastik yang dicampur dengan air ataupun tanah. Dan apabila obat dalam bentuk cairan, dibuang dengan cara membuang isinya terlebih dahulu pada saluran pembuangan air. Dan yang terakhir, sebelum dibuang, kemasan obat
sebaiknya harus dirobek atau digunting terlebih dahulu, karena hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan informasi obat. Nah, sudah cukup jelas kan apa dan seberapa penting dagu sibu itu? Agar obat dapat bermanfaat, baik dalam pengobatan bagi tubuh, serta keamanan bagi lingkungan. Harap bijak gunakan obat dengan dagu sibu. Terima kasih.